Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di channel ini Baru Kisah. Di sini kita akan bersama-sama mendengarkan berbagai kisah menarik, penuh makna, dan pastinya bisa jadi pelajaran hidup untuk kita semua. Setiap cerita yang hadir bukan sekadar rangkaian kata, tapi sebuah perjalanan yang akan membawa kita menyelami sisi lain kehidupan. Jadi, siapkan hati dan pikiran Anda, karena disinilah kisah itu dimulai. Selamat menikmati, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin semangat menghadirkan cerita-cerita terbaru untuk Anda. Hari itu menjadi awal dari sebuah babak baru dalam hidup seorang pemuda. Setelah beberapa tahun tinggal bersama ibunya, kini ia harus pindah ke rumah ayahnya. Keputusan itu diambil karena ibunya sudah menikah lagi, dan kehidupan di rumah baru tidak memberinya ruang yang nyaman. Ayahnya menyambut dengan tangan terbuka, meskipun suasana sempat terasa canggung. Bukan hanya ayah yang menyambutnya, tetapi juga seorang wanita yang kini berstatus sebagai ibu tirinya. Wanita itu masih cukup muda, jauh lebih muda daripada sang ayah. Wajahnya lembut, sikapnya ramah, dan ia berusaha keras menciptakan suasana hangat agar anak tirinya merasa betah di rumah. Dengan penuh perhatian, ia sering bertanya apakah pemuda itu sudah makan, apakah sudah menyiapkan perlengkapan sekolah, atau sekadar menanyakan bagaimana harinya berjalan. Meski begitu, di hati pemuda itu masih ada jarak. Ia belum terbiasa memanggil wanita itu dengan sebutan ibu. Ia hanya menanggapinya dengan anggukan singkat atau jawaban seperlunya. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa ibu tirinya tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Wanita itu tidak dingin, tidak keras, justru penuh kelembutan. Senyumnya mampu mencairkan keheningan rumah, dan caranya mengurus kebutuhan keluarga kecil itu membuat suasana rumah lebih teratur. Hari-hari awal terasa biasa saja. Pemuda itu mulai menyesuaikan diri, meski belum sepenuhnya nyaman. Ayahnya yang sibuk bekerja sering pulang larut malam, sehingga sebagian besar waktu di rumah ia habiskan hanya bersama ibu tirinya. Mereka makan malam berdua, menonton televisi, atau sekadar berbincang ringan. Semua berlangsung wajar, meskipun sesekali ia masih merasa canggung. Hingga pada suatu sore, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Setelah bermain bola di lapangan, dekat rumah bersama teman-temannya, pemuda itu pulang dalam keadaan lelah, tubuhnya basah oleh keringat, dan bajunya berdebu. Ia berniat langsung mandi untuk menyegarkan diri. Tanpa berpikir panjang, ia menuju kamar mandi di lantai bawah, karena jaraknya lebih dekat dari pintu masuk. Ketika tiba di depan kamar mandi, ia mendapati pintunya tertutup rapat. Namun, karena terburu-buru, ia tidak sempat memperhatikan dengan saksama. Ia hanya mendorong pintu itu dengan cepat, tanpa mengetuk lebih dulu. Ternyata, pintu tidak terkunci. Dalam sekejap, matanya menangkap sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Ibu tirinya ada di sana, sedang mandi, dengan tubuh yang basah oleh aliran air. Uap tipis memenuhi ruangan, membuat suasana terlihat samar, tetapi cukup jelas baginya untuk menyadari apa yang ia lihat. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi terasa begitu lama. Ibu tiri yang terkejut segera menoleh, berusaha menutupi tubuhnya dengan tangan sambil berteriak kecil. Sementara itu, pemuda itu panik, wajahnya memerah, dan segera menutup pintu dengan keras. Ia berlari ke kamarnya dengan jantung berdegup kencang, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di kamarnya, ia terbaring dengan napas tersengal. Pikirannya kacau, tubuhnya gemetar, dan hatinya dipenuhi rasa malu bercampur bingung. Ia tahu itu hanyalah sebuah kecelakaan, sesuatu yang tidak disengaja, tetapi bayangan singkat tadi sulit dihapus dari kepalanya. Sementara itu, di kamar mandi, ibu tirinya bersandar pada dinding dengan dada yang naik turun. Wajahnya memerah bukan hanya karena terkejut, tetapi juga karena malu. Ia berusaha menenangkan diri, menyelesaikan mandinya dengan cepat, lalu masuk ke kamarnya dengan langkah tergesa. Malam itu, rumah terasa sunyi meskipun biasanya mereka masih sempat berbincang sebelum tidur. Pemuda itu memilih mengurung diri di kamar, tidak berani keluar untuk makan malam.
Sementara di meja makan, Ibu Tiri hanya duduk termenung, menatap kosong piring di hadapannya. Ayah tidak pulang malam itu karena urusan pekerjaan, sehingga mereka berdua sama-sama larut dalam perasaan, canggung tanpa ada yang bisa menengahi. Keesokan harinya suasana tidak banyak berubah. Pemuda itu berusaha menghindar setiap kali berpapasan dengan ibu tirinya. Ia menundukkan kepala, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, atau memilih keluar rumah lebih lama daripada biasanya. Di sisi lain, ibu tirinya berusaha bersikap normal, meski dalam hatinya juga ada rasa canggung yang sulit ia kendalikan. Seiring waktu, keduanya mulai menyadari bahwa kejadian kecil itu telah meninggalkan bekas. Bagi pemuda itu, bayangan singkat saat membuka pintu kamar mandi terus terulang di benaknya. Ia merasa bersalah, tetapi juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa ada rasa penasaran yang tumbuh. Bagi ibu tirinya, setiap tatapan mata anak tirinya kini terasa berbeda. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah perasaan sesaat, namun tetap saja hatinya berdebar setiap kali mereka bertemu. Sebuah peristiwa kecil yang tidak disengaja telah mengubah segalanya. Rumah yang sebelumnya hanya terasa canggung kini dipenuhi ketegangan yang samar. Tidak ada kata yang terucap, tetapi perasaan itu nyata. Dan tanpa mereka sadari, kejadian itu menjadi awal dari sebuah cerita rumit yang perlahan akan menyeret mereka ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Rumah yang sebelumnya tenang kini dipenuhi suasana canggung yang sulit dijelaskan. Anak tiri itu tidak bisa melupakan momen singkat ketika tanpa sengaja melihat ibu tirinya sedang mandi. Bayangan itu begitu jelas melekat di benaknya, seolah tertanam dalam pikirannya dan terus muncul setiap kali ia sendirian. Setiap kali ia mencoba mengalihkan perhatian dengan belajar atau bermain game, pikirannya tetap kembali pada kejadian itu. Ada rasa bersalah yang menekan batinnya, karena ia sadar bahwa yang dilihatnya bukanlah sesuatu yang pantas. Itu adalah privasi seorang wanita, terlebih lagi wanita yang kini menjadi istri ayahnya. Namun di sisi lain, ada perasaan lain yang tumbuh diam-diam. Perasaan itu seperti benih kecil yang tak bisa ia kendalikan. Sebuah rasa penasaran bercampur ketertarikan yang muncul setiap kali ia mengingat sosok ibu tirinya. Di ruang lain, ibu tiri juga tidak tenang. Ia berusaha menganggap semuanya sebagai sebuah kecelakaan kecil yang tidak perlu diperbesar. Namun, sulit baginya untuk melupakan bagaimana tatapan anak tirinya saat itu. Ada sesuatu dalam sorot mata pemuda itu yang membuatnya merasa berdebar. Setiap kali ia mengingatnya, wajahnya memanas dan hatinya terasa gelisah. Ia tahu bahwa sebagai seorang istri dan ibu, meski bukan ibu kandung, seharusnya ia bisa bersikap wajar. Tapi kenyataannya, perasaan itu perlahan mengusik ketenangannya. Hari demi hari berlalu dengan suasana yang penuh ketegangan. Anak tiri semakin sering menunduk ketika berhadapan dengan ibu tirinya. Ia mencoba menjaga jarak, tapi justru jarak itu menimbulkan tanda tanya bagi wanita itu. Kadang, saat mereka berada di ruang tamu atau meja makan, tatapan mata mereka tanpa sengaja bertemu. Sesaat kemudian, keduanya buru-buru mengalihkan pandangan, seolah takut saling membaca pikiran masing-masing. Rasa bersalah semakin kuat, terutama bagi sang ibu tiri. Setiap kali suaminya pulang, ia merasa dihantui dilema. Di satu sisi, ia ingin bersikap normal sebagai seorang istri. Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya terhadap anak tirinya. Ia berusaha menepis pikiran itu, tetapi godaan itu semakin sulit ditekan. Tatapan diam-diam dari anak tirinya, perhatian kecil yang sebelumnya tak pernah ia sadari, semua itu mulai mengisi ruang kosong dalam batinnya. Sementara itu, anak tiri juga merasakan hal serupa. Setiap kali melihat ibu tirinya berjalan di rumah, mengenakan pakaian sederhana sekalipun, hatinya bergetar. Ia berusaha menegur dirinya sendiri, mengatakan bahwa itu salah, bahwa ia tidak boleh berpikir sejauh itu. Namun, semakin ia menolak, semakin kuat pula perasaan itu tumbuh. Godaan mulai hadir dalam bentuk kecil dan sederhana. Misalnya ketika mereka tanpa sengaja bersentuhan tangan saat mengambil sesuatu di meja makan. Atau saat ibu tiri duduk terlalu dekat di sofa ketika menonton televisi.
Sentuhan ringan yang seharusnya tidak berarti apa-apa, kini terasa berbeda. Ada aliran hangat yang membuat keduanya terdiam sejenak, sebelum akhirnya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Rasa bersalah memang menghantui, tetapi perasaan itu bercampur dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa ingin tahu. Anak tiri ingin tahu bagaimana perasaan sebenarnya dari sang ibu tiri. Apakah hanya dirinya yang merasakan semua ini? Ataukah wanita itu juga merasakan hal yang sama? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Bagi ibu tiri, godaan itu justru muncul setiap kali ia menyadari bahwa anak tirinya memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Sorot mata pemuda itu tidak lagi seperti sorot mata seorang anak kepada ibunya, melainkan seperti tatapan seorang laki-laki kepada seorang wanita. Tatapan itu membuatnya gelisah sekaligus tersanjung. Ia tahu itu berbahaya, tetapi bagian dalam dirinya merasakan sesuatu yang sulit diabaikan. Malam-malam pun menjadi waktu yang berat. Ketika rumah sudah sepi dan suaminya tertidur, pikiran ibu tiri sering melayang. Ia mengingat bagaimana anak tirinya berusaha menghindar, namun justru membuatnya semakin penasaran. Ada getaran halus yang muncul dalam hatinya setiap kali teringat kejadian di kamar mandi. Begitu juga dengan sang anak tiri. Malam hari menjadi waktu paling sulit baginya. Bayangan tentang ibu tirinya datang begitu jelas, seakan-akan kejadian itu baru saja terjadi. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang membingungkan, antara rasa bersalah dan rasa yang tak bisa ia cegah. Hari-hari berikutnya, godaan itu semakin kuat. Tanpa sadar, mereka berdua mulai menunggu momen-momen kecil ketika hanya ada mereka berdua di rumah. Ayah yang sering pulang larut malam membuat kesempatan itu semakin banyak. Meskipun tidak ada yang secara langsung berani melangkah lebih jauh, suasana yang mereka ciptakan semakin penuh dengan ketegangan yang samar. Anak tiri mulai memperhatikan detail kecil. Cara ibu tirinya menyisir rambut, cara ia menata meja makan, atau bahkan cara ia tertawa. Semua itu membuatnya semakin terpikat, sementara ibu tiri mulai memperhatikan sisi lain dari anak tirinya. Cara ia membantu pekerjaan rumah, cara ia berbicara, hingga caranya memperlakukan orang lain. Hal-hal yang dulu terasa biasa kini tampak berbeda. Mereka berdua tahu bahwa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang salah. Namun justru karena itulah, rasa itu semakin menggoda. Semakin mereka berusaha menolak, semakin kuat pula tarikan yang mempertemukan mereka. Rasa bersalah masih menjadi bayang-bayang, tapi godaan itu tumbuh semakin nyata. Kedekatan yang seharusnya berlandaskan hubungan keluarga kini mulai bergeser ke arah yang lebih berbahaya. Sebuah perasaan terlarang perlahan-lahan mulai membentuk dirinya, siap menyeret mereka ke jalan yang semakin sulit untuk dihentikan. Hari-hari berjalan semakin terasa berbeda. Sejak kejadian tak terduga di kamar mandi itu, hubungan anak tiri dan ibu tirinya tidak lagi sama. Mereka berusaha bersikap normal, namun rasa canggung tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali berada dalam satu ruangan, keduanya selalu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ayah mereka sebenarnya menjadi sosok penyeimbang dalam rumah tangga itu. Namun, kesibukannya di luar rumah membuat keberadaannya jarang terasa. Pekerjaan yang menuntutnya sering pulang larut malam, bahkan kadang menginap di luar kota, menjadikan rumah lebih sering hanya diisi oleh ibu tiri dan anak tirinya. Situasi ini tanpa disadari menciptakan banyak kesempatan, sekaligus menambah ketegangan dalam hubungan mereka. Awalnya, kebersamaan itu terasa biasa. Makan malam hanya berdua, menonton televisi di ruang tamu, atau sekadar berbincang tentang kegiatan sehari-hari. Namun, seiring waktu, keheningan di rumah mulai diisi dengan percakapan yang lebih panjang. Mereka mulai saling bertanya lebih banyak, membicarakan hal-hal ringan seperti hobi, makanan kesukaan, atau pengalaman masa kecil. Anak tiri yang semula pendiam perlahan membuka diri. Ia mulai merasa bahwa ibu tirinya bukan hanya seorang wanita asing yang mendadak hadir dalam hidupnya, tetapi juga seseorang yang bisa mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Ia merasa nyaman setiap kali berbicara dengan wanita itu, apalagi saat mendapati bahwa ibu tirinya selalu sabar menanggapi. Di sisi lain, ibu tiri juga merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat anak tirinya sebagai sosok yang mulai dewasa, penuh rasa ingin tahu.
dan diam-diam memiliki sifat penyayang yang tidak banyak ditunjukkan. Setiap kali mendengarkan cerita anak tirinya, ia merasakan kedekatan emosional yang sulit ia pahami. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar, mereka duduk berdua di ruang tamu. Televisi menyala, tetapi perhatian mereka lebih banyak pada percakapan. Awalnya mereka berbicara tentang sekolah, lalu bergeser pada hal-hal pribadi. Anak tiri menceritakan betapa sulitnya ia menyesuaikan diri setelah pindah ke rumah baru ini. Ibu tiri mendengarkan dengan seksama, lalu memberi nasihat dengan suara lembut. Dalam percakapan itu, ada momen ketika tatapan mata mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Sejenak, waktu terasa berhenti. Hati mereka berdebar, tetapi keduanya cepat-cepat mengalihkan pandangan, pura-pura kembali fokus pada televisi. Namun, momen singkat itu menancap dalam benak mereka. Seiring berjalannya hari, momen seperti itu semakin sering terjadi. Saat ayah tidak ada, mereka berdua menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Kadang ibu tiri mengajaknya membantu di dapur, dan saat tangan mereka bersentuhan, ada getaran halus yang membuat keduanya terdiam. Kadang mereka tertawa bersama karena hal sepele, lalu tiba-tiba menyadari bahwa kedekatan itu terasa berbeda dari biasanya. Bagi anak tiri, perasaan yang tumbuh semakin sulit ia sembunyikan. Ia merasa senang setiap kali melihat ibu tirinya, bukan lagi sekadar sebagai istri ayahnya, tetapi sebagai seorang wanita yang menarik. Ia tahu itu salah, namun hatinya tidak bisa berbohong. Ia mulai menunggu-nunggu saat-saat ketika ayah tidak ada di rumah, karena hanya pada saat itulah ia bisa lebih bebas menikmati kebersamaan dengan ibu tirinya. Ibu tiri pun mengalami pergulatan batin yang sama. Setiap kali berdua dengan anak tirinya, ia merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Rasa hangat yang muncul setiap kali anak tirinya tersenyum, rasa nyaman saat mendengarkan suaranya, dan rasa berdebar saat tatapan mereka bertemu. Ia tahu itu berbahaya, namun semakin ia mencoba menolak, semakin besar perasaan itu tumbuh. Malam-malam tanpa kehadiran ayah menjadi ujian tersendiri. Ada rasa bersalah yang menghantui, namun ada juga rasa damai yang sulit dijelaskan. Ibu tiri mulai menyadari bahwa ia menantikan percakapan dengan anak tirinya, menantikan tawa kecil yang selalu muncul dalam kebersamaan mereka. Sedangkan anak tiri semakin berani menatap, meski masih ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Puncak ketegangan itu terjadi ketika suatu malam listrik padam. Rumah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya lilin yang mereka nyalakan di meja makan. Dalam suasana temaram itu, keduanya duduk berdekatan. Percakapan yang awalnya ringan perlahan berubah menjadi hening. Anak tiri menatap ibu tirinya dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu, sementara ibu tiri berusaha mengalihkan pandangan. Namun dalam hati kecilnya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia dustakan. Saat itu, jarak mereka begitu dekat. Jauh lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Suasana yang seharusnya sederhana berubah menjadi momen penuh ketegangan. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa hanya selangkah lagi mereka bisa melampaui batas. Namun, pada malam itu, keduanya masih menahan diri. Mereka memilih beranjak, berpura-pura sibuk dengan hal lain, meski hati mereka bergejolak hebat. Hari demi hari setelah kejadian itu, mereka semakin sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Setiap kali ayah tidak ada, kedekatan mereka semakin intens, semakin dalam, dan semakin sulit untuk dihentikan. Mereka masih berusaha menjaga jarak, tetapi godaan selalu hadir dalam bentuk yang halus. Senyum, tatapan, sentuhan kecil, atau sekadar percakapan panjang hingga larut malam. Semua itu menjadi benih yang perlahan tumbuh, membawa mereka ke arah yang lebih berbahaya. Dan tanpa mereka sadari, kehadiran ayah yang jarang di rumah telah membuka celah besar. Celah yang membuat hubungan anak tiri dan ibu tiri berubah dari sekadar kebersamaan biasa menjadi kedekatan emosional yang mulai melangkah ke batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Hari-hari terus bergulir, dan kedekatan antara anak tiri dan ibu tirinya semakin sulit disembunyikan. Semula, mereka hanya merasa canggung setiap kali berpapasan. Namun seiring waktu, rasa canggung itu berubah menjadi ketertarikan yang semakin jelas. Setiap tatapan mata, setiap senyuman,
dan setiap percakapan sederhana mulai memiliki makna yang berbeda. Ayah yang jarang berada di rumah karena pekerjaan membuat suasana semakin mendukung. Malam-malam panjang yang hanya diisi oleh mereka berdua kerap berakhir dengan perbincangan yang hangat. Kadang sambil menikmati teh hangat di meja makan, kadang hanya duduk bersebelahan di sofa sambil menonton televisi. Semuanya terlihat wajar di permukaan, tetapi hati mereka tahu bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di balik kebersamaan itu. Anak tiri, yang sebelumnya hanya berani menatap diam-diam, kini mulai berani menunjukkan perhatiannya secara halus. Ia mulai menanyakan kabar dengan lebih tulus, membantu pekerjaan rumah meski tidak diminta, atau sekadar duduk lebih dekat dari biasanya. Ibu tirinya merasakan perubahan itu. Hatinya berdebar setiap kali pemuda itu memperhatikannya. Ada perasaan yang tidak seharusnya ia rasakan, tetapi semakin hari semakin sulit ditepis. Suatu malam, saat ayah kembali pulang terlambat, ketegangan itu akhirnya memuncak. Ibu tiri sedang duduk di ruang tamu, mengenakan pakaian sederhana setelah selesai membersihkan rumah. Rambutnya masih agak basah karena baru saja mandi, wajahnya terlihat segar tanpa riasan. Anak tiri turun dari kamarnya, lalu duduk tak jauh darinya. Awalnya mereka hanya berbincang ringan. Namun, suasana hening tiba-tiba menyelimuti ketika percakapan terhenti. Anak tiri menatap wajah ibu tirinya cukup lama. Sorot matanya dalam, penuh perasaan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ibu tiri merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu tatapan itu bukanlah tatapan biasa. Tatapan itu membuatnya terjebak dalam dilema, antara mendorongnya menjauh atau membiarkan perasaan itu berkembang. Keheningan malam itu akhirnya dipecahkan oleh keberanian sang anak tiri. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Ia mengaku bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah sejak hari itu. Ibu tiri terdiam, matanya membesar, lalu wajahnya memerah. Ia ingin marah, ingin menolak ucapan itu, tetapi hatinya justru terguncang. Karena kenyataannya, ia pun merasakan hal yang sama. Ia mencoba menegur dengan lembut, mengatakan bahwa apa yang dirasakan anak tirinya salah. Ia mengingatkan bahwa ia adalah istri ayahnya, bahwa mereka seharusnya menjaga jarak. Namun, semakin ia mencoba berkata demikian, semakin hatinya sendiri bergetar. Kata-kata itu terasa rapuh, karena dalam lubuk hatinya, ia juga merasakan tarikan yang sama kuatnya. Anak tiri semakin berani mendekat. Ia menatap mata ibu tirinya lebih dalam, dan kali ini wanita itu tidak segera mengalihkan pandangan. Ada jeda panjang, seakan keduanya sedang menimbang, apakah akan mundur atau melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, hati mereka yang berbicara. Momen itu pecah ketika anak tiri meraih tangan ibu tirinya. Sentuhan pertama yang begitu nyata membuat tubuh mereka sama-sama bergetar. Ibu tiri sempat menarik tangannya, tetapi hanya sebentar. Detik berikutnya, ia membiarkan tangannya tetap digenggam. Ada kehangatan yang sulit ia tolak, meskipun akalnya terus berkata bahwa itu salah. Perlahan, jarak di antara mereka semakin menyempit. Anak tiri berbisik lirih, menanyakan apakah yang ia rasakan salah. Ibu tiri tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menunduk dengan wajah penuh kebimbangan. Namun, sikapnya yang tidak menolak justru memberi isyarat tersendiri. Dan dalam momen singkat itu, batas yang selama ini mereka jaga akhirnya runtuh. Malam itu menjadi malam pertama mereka melangkah terlalu jauh, sebuah langkah yang mereka tahu tidak akan bisa ditarik kembali. Setelah momen itu, keheningan panjang menyelimuti. Keduanya hanya saling menatap, dengan campuran rasa bersalah, takut, tetapi juga lega, karena perasaan yang mereka pendam akhirnya terungkap. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi sekadar tatapan samar atau percakapan canggung. Mereka mulai mencari-cari kesempatan untuk bersama, meski harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ayah yang sibuk menjadi alasan kenapa hubungan rahasia ini bisa terus berlangsung. Namun rasa bersalah tetap ada. Setiap kali mereka bersama, bayangan wajah sang ayah selalu muncul di benak. Ibu tiri merasa seperti mengkhianati suaminya, sementara anak tiri merasa bersalah pada ayah yang begitu mempercayainya. Tetapi anehnya,
rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka. Justru rasa itu membuat hubungan mereka semakin menegangkan, semakin penuh gairah yang sulit dihentikan. Hari-hari setelahnya dipenuhi permainan rahasia. Senyum kecil yang hanya dimengerti oleh mereka berdua, sentuhan singkat yang seakan kebetulan, percakapan singkat yang penuh makna. Semua itu menjadi bagian dari bahasa yang hanya mereka pahami. Semakin mereka mencoba menyembunyikan, semakin dalam pula perasaan itu menyeret mereka. Kini, mereka bukan lagi sekadar ibu tiri dan anak tiri. Mereka telah menjadi dua orang yang terikat dalam rahasia besar. Sebuah rahasia yang jika terbongkar, bisa menghancurkan segalanya. Tetapi jika dijaga, bisa terus memberi mereka perasaan yang sulit dilepaskan. Malam itu menjadi penanda dimulainya kisah terlarang. Hubungan yang semula hanya canggung kini menjelma menjadi sesuatu yang penuh risiko. Mereka sama-sama tahu, tidak ada jalan kembali. Dan sejak saat itu, kehidupan di rumah itu tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam ketika mereka melangkah terlalu jauh, hubungan anak tiri dan ibu tirinya tidak pernah lagi sama. Apa yang awalnya hanya berupa tatapan samar dan rasa penasaran, kini berubah menjadi kenyataan yang penuh risiko. Mereka sudah melewati batas, dan meskipun rasa bersalah terus menghantui, keduanya tidak mampu berhenti. Hari-hari setelah itu menjadi rumit. Di hadapan sang ayah, mereka berusaha bersikap seperti biasa. Namun, di balik semua itu, ada rahasia besar yang mereka sembunyikan. Senyum yang mereka tunjukkan di meja makan, percakapan ringan saat berkumpul, semuanya hanyalah topeng. Hati mereka sesungguhnya dipenuhi gejolak yang tidak bisa dijelaskan. Bagi sang anak tiri, kebersamaan dengan ayah kini menjadi saat yang penuh rasa bersalah. Setiap kali melihat ayah berbicara mesra dengan ibu tirinya, ia merasa cemburu, seolah wanita itu seharusnya hanya miliknya. Ia sadar betul bahwa perasaan itu salah, karena wanita itu adalah istri ayahnya. Namun setiap kali rasa cemburu muncul, ia tidak mampu menahannya. Ia mulai merasa gelisah setiap kali ayah memeluk atau menggenggam tangan istrinya. Ada perasaan menusuk di dada, seolah ia sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Meski ia tahu betapa tidak pantas perasaan itu, ia juga tahu bahwa perasaan itu nyata dan semakin sulit untuk diabaikan. Di sisi lain, ibu tiri juga tidak kalah tersiksa. Setiap kali ia berada di samping suaminya, ia merasa seperti seorang pendosa. Senyum yang ia berikan, perhatian yang ia tunjukkan, semuanya bercampur dengan rasa bersalah. Di hatinya ada rahasia besar yang tidak diketahui suaminya. Rahasia yang membuatnya sulit tidur setiap malam. Namun ada hal lain yang lebih menyiksanya. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap anak tirinya tumbuh semakin dalam, bukan lagi sekadar ketertarikan sesaat, melainkan sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Setiap tatapan anak tirinya membangkitkan perasaan yang lama ia lupakan. Ia merasa diperhatikan dengan cara yang berbeda, cara yang membuatnya merasa istimewa. Pertentangan batin itu membuatnya rapuh. Di satu sisi, ia ingin menjaga rumah tangga bersama suaminya. Ia tidak ingin menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun. Namun di sisi lain, ia tidak bisa menolak getaran yang muncul setiap kali bersama anak tirinya. Godaan itu terlalu kuat, dan semakin ia mencoba melawan, semakin besar pula keinginan itu. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini berbahaya. Namun justru bahaya itulah yang membuat segalanya terasa lebih hidup. Setiap kali mereka berdua berada di rumah tanpa ayah, ada perasaan deg-degan yang bercampur dengan rasa senang. Mereka seakan bermain api, sadar bisa terbakar kapan saja, tetapi tetap saja tidak mampu menjauh. Konflik batin itu semakin terasa ketika hampir saja mereka ketahuan. Suatu siang, saat ayah tiba-tiba pulang lebih cepat, mereka berdua sedang berada di ruang tamu. Duduk terlalu dekat, berbicara dengan nada suara yang lebih lembut dari biasanya. Begitu mendengar pintu depan terbuka, keduanya langsung menjauh, berpura-pura sibuk dengan hal lain. Hati mereka berdebar kencang, seolah baru saja lolos dari bahaya besar. Malamnya, saat berada di kamar masing-masing, keduanya sama-sama memikirkan kejadian itu. Ada rasa takut yang nyata,
rasa khawatir bahwa rahasia mereka bisa terbongkar kapan saja. Namun, anehnya, rasa takut itu tidak membuat mereka berhenti. Justru sebaliknya, mereka merasa semakin terikat. Karena setiap kali lolos dari kemungkinan ketahuan, ada perasaan lega yang berubah menjadi ikatan baru di antara mereka. Anak tiri sering berjuang dengan pikirannya sendiri. Ia bertanya dalam hati, apakah benar yang ia lakukan ini? Apakah ia tega mengkhianati ayahnya? Namun ketika mengingat momen kebersamaan dengan ibu tirinya, semua pertanyaan itu hilang. Yang tersisa hanya perasaan hangat yang membuatnya sulit untuk mundur. Ibu tiri pun demikian. Malam-malamnya dipenuhi rasa bersalah, tetapi juga rasa rindu. Ia sering menatap suaminya yang tertidur lelap di sampingnya, lalu merasa hatinya terbelah. Ada bagian dalam dirinya yang masih mencintai suaminya, tetapi ada pula bagian lain yang kini dimiliki oleh anak tirinya. Dua perasaan itu saling bertabrakan, membuatnya semakin sulit menentukan arah. Hari-hari berikutnya menjadi permainan emosi. Ada kalanya mereka berusaha menjauh, berpura-pura sibuk dengan kegiatan masing-masing. Namun pada akhirnya, godaan itu selalu membawa mereka kembali. Hanya dengan satu tatapan, satu senyuman, atau satu sentuhan kecil, semua pertahanan yang mereka bangun runtuh begitu saja. Konflik batin ini membuat keduanya semakin terjebak. Mereka tahu hubungan ini tidak boleh berlanjut, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti. Seperti dua orang yang terikat dalam rahasia gelap, mereka terus melangkah lebih dalam, meski sadar jalan yang mereka pilih akan membawa pada kehancuran. Pada titik ini, hubungan mereka bukan lagi sekadar perselingkuhan. Hubungan ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka, sesuatu yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan semakin besar rasa bersalah yang mereka rasakan, semakin kuat pula ikatan yang terjalin. Mereka berdua kini berada di persimpangan. Apakah harus berhenti dan mengubur semua perasaan itu, atau terus melanjutkan meski tahu risikonya begitu besar? Pertanyaan itu terus menghantui setiap malam, tanpa jawaban yang pasti. Satu hal yang jelas, rahasia mereka semakin dalam, dan konflik batin yang mereka alami bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih berat. Waktu terus berjalan, dan hubungan terlarang antara anak tiri dan ibu tirinya semakin dalam. Mereka sudah terbiasa dengan permainan rahasia, terbiasa dengan pertemuan singkat penuh makna, dan terbiasa dengan detik-detik menegangkan saat harus menyembunyikan semuanya dari sang ayah. Namun, semakin lama mereka melakukannya, semakin besar pula risiko yang harus mereka hadapi. Hari itu, suasana rumah terasa lengang. Ayah sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan, meninggalkan rumah hanya untuk mereka berdua. Kesempatan itu, yang seharusnya diisi dengan aktivitas biasa, malah membuat mereka semakin berani. Anak tiri pulang lebih awal dari kampus, sementara ibu tirinya sengaja menyiapkan makan malam lebih awal. Awalnya, semua berjalan wajar. Mereka makan bersama, berbincang ringan, lalu duduk berdua di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Namun, seperti biasa, kebersamaan itu selalu berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Tatapan mereka terlalu lama, senyum mereka terlalu dalam, hingga tanpa sadar jarak di antara mereka semakin menyempit. Ketika akhirnya mereka tenggelam dalam kehangatan satu sama lain, waktu seakan berhenti. Dunia hanya milik mereka berdua, tanpa ada yang bisa mengganggu. Namun, di tengah momen itu, suara pintu depan yang terbuka tiba-tiba membuat keduanya terlonjak kaget. Ayah pulang lebih cepat dari perkiraan. Detik itu juga, jantung mereka berdegup kencang, seakan ingin pecah. Mereka bergegas menjauh, mencoba berpura-pura sibuk dengan hal lain. Sang ibu tiri buru-buru merapikan rambutnya dan berdiri, berpura-pura mengambil sesuatu dari dapur. Anak tiri dengan cepat meraih buku di meja, seolah ia sedang membaca sejak tadi. Ayah masuk dengan wajah lelah, membawa tas kerja dan langsung menyapa. "Kalian lagi ngapain?" Tanyanya santai, tanpa curiga. Suasana seketika berubah tegang. Anak tiri dengan suara agak gemetar menjawab bahwa ia hanya membaca, sementara ibu tirinya mengatakan bahwa ia sedang membereskan sisa makan malam. Ayah tersenyum, sama sekali tidak menunjukkan kecurigaan.
Ia lalu meletakkan tasnya, duduk di sofa, dan mulai berbicara tentang pekerjaannya. Namun, meski percakapan itu terlihat normal, di dalam hati keduanya diliputi rasa takut yang luar biasa. Mereka merasa seakan baru saja selamat dari sebuah bencana besar. Malam itu, suasana makan malam berlangsung penuh kepura-puraan. Sang ayah berbicara dengan tenang, menceritakan hal-hal kecil dari pekerjaannya. Sementara itu, anak tiri dan ibu, tirinya hanya bisa sesekali menanggapi dengan singkat. Karena pikiran mereka masih dipenuhi rasa panik. Mereka nyaris ketahuan, dan hanya keberuntungan yang menyelamatkan mereka. Setelah ayah masuk ke kamar untuk beristirahat, keduanya masih merasa cemas. Anak tiri menutup pintu kamarnya, duduk di tepi ranjang, dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa bersalah sekaligus ketakutan. Dalam hati ia berkata, jika saja tadi ayah pulang beberapa menit lebih cepat, segalanya bisa hancur. Di kamar lain, ibu tiri juga tak bisa tidur. Ia berbaring sambil menatap langit-langit, hatinya diliputi rasa gelisah. Bayangan wajah suaminya terus menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa ia sedang mengkhianati pria yang begitu mempercayainya. Namun, ia juga tidak bisa menolak kenyataan bahwa hatinya sudah terikat dengan anak tirinya. Keesokan harinya, suasana di rumah masih terasa canggung. Sang ayah tidak menaruh curiga sama sekali, tetapi keduanya tetap diliputi rasa takut. Mereka lebih berhati-hati, menjaga jarak saat ada ayah di rumah, dan berbicara secukupnya. Namun, semakin mereka berusaha menjaga jarak, semakin besar pula kerinduan yang tumbuh di hati mereka. Rasa takut itu tidak hanya muncul sekali. Beberapa hari kemudian, mereka kembali berada dalam situasi berbahaya. Saat itu, ayah pulang lebih awal tanpa memberi kabar, dan hampir saja melihat mereka berdua sedang duduk terlalu dekat di ruang keluarga. Untungnya, anak tiri dengan cepat berdiri dan berpura-pura mengambil minum, sementara ibu tirinya berlagak sedang menonton televisi. Sekali lagi mereka selamat. Namun, setiap kali kejadian seperti itu terulang, rasa takut yang muncul justru semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Ada sensasi yang sulit dijelaskan, campuran antara rasa ngeri dan rasa berdebar, yang justru membuat mereka semakin sulit melepaskan diri. Mereka mulai menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa lagi dianggap main-main. Taruhannya terlalu besar. Jika suatu hari rahasia ini terbongkar, bukan hanya rumah tangga yang hancur, tetapi juga kehidupan mereka sendiri. Anak tiri bisa kehilangan ayahnya, sementara ibu tiri bisa kehilangan keluarga yang baru saja ia bangun. Namun, meskipun bayangan itu begitu jelas di depan mata, mereka tetap tidak bisa berhenti. Malam demi malam, kerinduan selalu mengalahkan rasa takut. Mereka tahu bahwa setiap langkah semakin mendekatkan mereka pada jurang kehancuran, tetapi entah mengapa, mereka tetap saja melangkah. Hampir ketahuan menjadi pengalaman pahit sekaligus manis bagi mereka. Pahit karena rasa takut yang menusuk hati. Manis karena setelah melewati ketegangan itu, mereka merasa semakin terhubung. Seakan-akan setiap kali mereka lolos dari bahaya, ikatan mereka semakin kuat. Kini, hubungan itu tidak lagi hanya terikat oleh rasa ketertarikan, melainkan juga oleh rahasia besar yang mereka bagi bersama. Sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun, terutama sang ayah. Mereka sadar, sekali saja rahasia ini terbongkar, segalanya akan berakhir. Tetapi justru kesadaran itulah yang membuat mereka semakin terjebak. Hubungan terlarang ini bukan lagi sekadar cerita tentang dua hati yang saling tertarik, melainkan tentang permainan berbahaya yang setiap saat bisa meledak. Dan dari situlah konflik yang lebih besar mulai tumbuh. Karena pada akhirnya, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Hari-hari penuh rahasia itu semakin berat dijalani. Anak tiri dan ibu tirinya hidup dalam bayang-bayang ketakutan, sekaligus kerinduan. Mereka tidak bisa berhenti, tetapi mereka juga tidak bisa hidup tenang. Setiap kali ayah ada di rumah, mereka harus berpura-pura menjadi keluarga normal. Namun, begitu ayah pergi, kerinduan yang tertahan kembali pecah. Waktu demi waktu, rasa bersalah kian menumpuk.
Anak tiri mulai merasa tidak kuat menanggung semua ini. Malam-malamnya dipenuhi gelisah, memikirkan bagaimana jika suatu hari ayah mengetahui semuanya. Ia sering termenung sendirian, membayangkan kemarahan sang ayah, membayangkan rumah tangga yang hancur, dan membayangkan betapa rusaknya kepercayaan yang sudah dibangun. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia harus berhenti? Apakah ia harus menjauh dari ibu tirinya? Namun, setiap kali ia mencoba mengambil keputusan, setiap kali ia berusaha bersikap tegas, hatinya justru berkhianat. Wajah ibu tirinya selalu hadir dalam pikirannya. Senyuman, suara, dan tatapannya menjadi candu yang tak bisa ia lepaskan. Sementara itu, ibu tiri juga hidup dalam pergulatan batin. Ia sering berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Di satu sisi, ia merasa dirinya seorang istri yang gagal, seorang wanita yang tega mengkhianati suami yang tulus. Tetapi di sisi lain, ia merasa dirinya kembali hidup, kembali merasakan cinta dan perhatian yang selama ini tak lagi ia dapatkan. Pergulatan batin itu semakin memuncak ketika suatu malam, sang ayah pulang membawa kabar mengejutkan. Ia mengatakan bahwa pekerjaannya semakin sibuk, dan dalam beberapa bulan ke depan ia mungkin harus sering bepergian ke luar kota. Ayah menyampaikan kabar itu dengan tenang, bahkan tersenyum, karena ia percaya keluarganya akan baik-baik saja meski ia jarang di rumah. Mendengar itu, hati ibu tiri seakan runtuh. Ia tahu, semakin jarang suaminya berada di rumah, semakin besar pula kesempatan baginya untuk bersama anak tirinya. Bukannya merasa lega, ia justru semakin dihantui rasa bersalah. Ia sadar, jika keadaan dibiarkan, mereka akan semakin sulit berhenti. Malam itu, setelah suaminya tertidur, ibu tiri keluar dari kamar. Ia berjalan pelan menuju ruang tamu, mencari ketenangan. Namun, di sana ia justru menemukan anak tirinya yang juga tidak bisa tidur. Pemuda itu duduk termenung, wajahnya penuh kegelisahan. Pertemuan tanpa rencana itu membuat suasana hening. Mereka saling menatap, lalu duduk berdua tanpa berkata-kata. Lama-lama, percakapan pun mengalir. Anak tiri akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Ia berkata bahwa ia lelah menyimpan rahasia ini, bahwa ia tidak sanggup terus merasa bersalah pada ayahnya, tetapi ia juga tidak bisa berhenti mencintai ibu tirinya. Kata-kata itu membuat ibu tiri terdiam lama. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia pun mengakui bahwa ia merasakan hal yang sama, bahwa hatinya terbelah antara suami yang begitu mempercayainya dan anak tiri yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia mengaku bingung harus memilih jalan yang mana, karena semua pilihan sama-sama. Menyakitkan, malam itu menjadi titik balik bagi keduanya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi hanya terjebak dalam godaan, tetapi mulai berpikir tentang masa depan. Mereka sadar bahwa hubungan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Cepat atau lambat, mereka harus menentukan pilihan. Berhenti sepenuhnya, atau mengambil langkah berani yang akan mengubah segalanya. Namun keputusan itu tidak mudah. Anak tiri ingin terus bersama ibu tirinya, tetapi ia tahu hal itu berarti menghancurkan ayahnya. Ibu tiri ingin menjaga rumah tangganya, tetapi ia juga tahu hatinya sudah terikat pada pemuda itu. Di persimpangan itu, mereka merasa terjebak. Sejak malam itu, cara pandang mereka berubah. Hubungan mereka tidak lagi dipenuhi euforia semata, melainkan juga beban yang semakin berat. Setiap kali mereka bertemu, selalu ada pertanyaan menggantung di udara. Sampai kapan semua ini bisa bertahan? Hari-hari berikutnya dipenuhi percakapan yang lebih serius. Mereka mulai membicarakan apa yang akan mereka lakukan jika rahasia ini terbongkar. Mereka mulai membayangkan kemungkinan terburuk, bahkan mulai saling menasihati untuk menjaga jarak. Namun, pada kenyataannya, menjaga jarak hanyalah kata-kata. Begitu mereka berdua berada dalam satu ruangan, semua tekad itu lenyap begitu saja. Titik balik ini membuat keduanya sadar bahwa mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Hubungan ini sudah terlalu dalam, dan rahasia ini tidak mungkin dijaga selamanya. Mereka mulai memahami bahwa cepat atau lambat, mereka harus memilih jalan yang jelas. Namun, yang belum mereka tahu adalah jalan manapun yang mereka pilih, akan selalu ada luka yang ditinggalkan. Apakah luka itu akan mereka tanggung sendiri,
Ataukah harus dibagi dengan orang yang mereka cintai? Itu masih menjadi pertanyaan besar yang menggantung di langit kehidupan mereka. Titik balik ini bukanlah akhir dari kisah mereka, melainkan awal dari keputusan besar yang akan menentukan segalanya. Sebuah keputusan yang akan membawa mereka pada konsekuensi yang tak bisa dihindari.